Selamat sore sedulur, salam sehat, salam bertani, salam beraktivitas. Ini 3 bedengan yang dari awal dibentuk, disusun dari material apu-apu, kangkung, enceng, ya. Lalu ditunggu hampir sebulan, baru kering, baru lapuk, disiram, lapuk, dicangkul, lapuk, akhirnya jadi bedengan demikian ini. Sementara dalam waktu 1 bulan apu-apunya itu masih ada, encengnya bersama kangkung malah merambat terus. Nah, para sedulur semua, ini sekedar sharing saja ya. Setelah mendapat banyak sharing dari pengalaman teman-teman, khususnya pembudidaya cabai yang sudah senior, yang sudah berhasil, dan juga sudah melakukan beberapa kali tanam dan sudah menghitung berapa perolehan hasil. Nah, saya yang baru mulai ini sedulur di lokasi ini ya, lewat sharing teman-teman tersebut, para pembudidaya cabai, saya melihat ada 5 poin dari pola budidaya yang standar seperti yang dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama sedulur, ini tidak memakai mulsa plastik, sehingga membantu para petani, para pekebun untuk tidak ya terganggu oleh tumbuhnya banyak rumput, khususnya di titik-titik tanam. Nah, saya memakai mulsa organik hanya untuk melindungi di setiap titik tanam, diberikan bubuk dari kunyit hitam, termasuk bubuk dari daun pepaya, supaya bakteri negatif ya itu berkurang bahkan habis, sehingga bakteri positif yang mendukung pertumbuhan cabai-cabai ini. Dan kalaupun ada rumput seperti ini, kita bantu ya, kita kurangi. Itu yang pertama sedulur. Yang kedua, jarak tanam. Kalau jarak tanam di antara teman-teman itu minimal 1,5 meter antara satu cabai dengan biji cabai atau bibit cabai yang lain. Nah, ini main naluri saja ya, main naluri ya, kira-kira hitung-hitung ini 30-an senti lah ya. Nih, tapi alhamdulillah, puji Tuhan, bibit cabai kita ini ya, ini sekitar 10 hari setelah pindah tanam. Itu juga pola pindah tanamnya itu disemai dulu baru dipindah tanam. Jadi rawan sekali untuk pindah. Itu yang kedua sedulur. Yang ketiga, ini tidak memakai bibit unggulan atau bibit varietas tertentu. Ini bibit hanya tinggal beli di pasar, di tukang cabai, lalu kemudian kita tanam ya, setelah disemai dan kemudian dipindah ya. Hitung-hitung awalnya itu seukuran demikian ini. Jadi memang waktu kita pindah juga kita mencari momen di mana pas musim hujan ya, sekitar 20% ada yang harus diganti. Jadi itu yang sedulur. Yang ketiga, bibit bukan varietas unggul, sehingga kita tidak bisa pastikan seperti apa tinggi tanamannya,
lalu seperti apa lebatnya buah, dan seperti apa ya yang lain. Itu yang ketiga sedulur. Yang keempat itu sedulur, teman-teman banyak sharing tentang bahwa bibit cabai disemai pada polybag dulu. Polybag bisa kecil bisa sedang ya, sesuai dengan ketersediaan. Jadi seperti ini ya, di polybag, baru kemudian dipindah pada ukuran yang dikira nyaman. Jadi kita tidak memakai ya polybag semai langsung, sehingga pada usia tertentu baru kita pindah. Ini sedulur ya. Jadi kita semai di sini, baru kemudian kita pindah, dan sangat rawan sekali karena akar yang masih lemah, akar yang belum banyak, begitu kita cabut pasti akan ada stres, pasti ada proses penyesuaian yang tinggi. Ini adalah sisai sema padi yang kita mulai pindah ke polybag kecil itu, untuk kemudian nanti kita akan tanam pada lokasi lahan lain. Itu sedulur. Jadi yang keempat itu, kita tidak membuat atau menanam bibit pada polybag. Yang kelima sedulur, ini dari awal sampai saat ini, di usia sekitar 10 hari setelah pindah ini, kita sama sekali belum memberikan pupuk pabrikan urea maupun NPK. Kita hanya mendaya gunakan yang namanya pupuk-pupuk organik cair yang kita olah sendiri dari beragam limbah ya, termasuk itu pupuk organik cair dari keong mas ya. Jadi kita sudah berikan 1 kali kocoran keong mas. Relatif ini daunnya juga hijaunya rata ya, dan juga mulai tumbuh, masa transisinya sudah lewat. Dan ini sekarang cabai-cabai relatif di setiap titik tanam itu sudah ibaratnya stabil, kita tinggal rajin menyiram saja. Itu yang kelima sedulur. Yang keenam, kita nekat membuat sebuah percobaan tumpang sari. Ada tanaman paria yang kita taruh di luar bedengan seperti ini. Tetapi kita mencoba pada bedengan yang sama, di tengah-tengah antara cabai 1, 2, 3, 4 dengan rata-rata tadi 30 cm, selisihnya kiri, selisihnya kanan. Ini kita tanam paria ya. Tuh. Kenapa kita tanam paria? Kita mau cari nilai waktu sedulur. Paria ini juga bukan paria unggulan, bukan varietas pilihan ya. Ada sebagian dari hasil panen teman sekitar 20, sisanya kita beli bibit. Nah ini baru sekitar, setelah ditempatkan biji sekitar 6 hari, 5 hari ini sudah tumbuh. Ini tinggal kita memasang pegangannya, bambu atau
sejenis penahan. Nah, sementara ini di luar. Nih, di luar. Jadi kita mencoba mencari nilai tambah keluar dari pola umum. Kenapa? Karena kita pikir bahwa 3 bedengan ini padat dengan humus kompos. Jadi tidak diberikan pupuk juga, ketersediaan nutrisi unsur hara makro maupun mikronya itu tersedia. Paling nanti di usia setelah 2 minggu kita akan tambahkan pupuk organik yang kita buat dari racikan berbagai bahan, termasuk itu kohe domba. Jadi ini sedulur. Jadi kita keluar dari pola tanam standar. Ini tadi mencari nilai waktu. Karena paria ini panen di usia 42 sampai 45 hari, maksimal 60 dia sudah bisa dicabut, diberangus untuk kemudian tidak lagi mengganggu akar cabai yang mulai mungkin berbuah di usia 60 hari dan selanjutnya hingga panen berkali-kali. Tetapi kalaupun seandainya antar akar dari paria dan cabai itu terjadi rebutan makanan di dalam media tanam ini, maka kita akan supply jenis pupuk organik atau racikan tambahan buat seluruhan titik. Yang jelas di 3 bedengan ini dengan tingkat kepadatan yang ada, dengan jarak tanam yang sempit atau dekat, ini ada 200 cabai. Jadi kita nekat dan kita mau melihat bagaimana ke depan, tetapi kita udah tahu bahwa kita perlu memperlebar tepi dari bedengan ini 5 ke kiri, 5 ke kanan untuk tahapan tanaman berikutnya. Jadi kita keluar dari pola standar, kita menambah yang namanya nilai tambah, sehingga dalam waktu yang bersamaan ada kemungkinan 2 potensi hasil panen yang kita bisa peroleh tanpa tinggi gangguan di antara akar untuk menyerap nutrisi. Jadi itu sedulur, pola tanam kita ini di luar kebiasaan dari pola tanam para petani atau para senior yang sudah bergelut di dunia tanam cabai. Nah ini sedulur, jadi relatif subur-subur, ada yang sedikit lebih cepat pertumbuhannya, tetapi relatif ini semua tingkat hijaunya rata. Berarti kebutuhan unsur nitrogennya tersedia, dan kemudian juga fosfornya atau fosfatnya itu juga cukup, karena juga batang dan daun itu makin tumbuh besar, demikian juga kaliumnya. Berarti nanti kita berpikir bagaimana menambah media tanam baru supaya di setiap titik tanam ini itu gundukan tanah atau media tanamnya kita tambah ya. Jadi ini sedulur, minimal ada 6 pola kebiasaan tanam cabai yang tidak kita lakukan secara standar. Tetapi inilah namanya pertama kali kita membuat atau menanam cabai dalam jumlah banyak demikian ini. Kira-kira demikian sedulur, sekedar sharing saja. Nah kita akan melihat bagaimana kelanjutan pemasangan tiang-tiang pada bedengan ini untuk khususnya paria. Tetapi kita akan pasang tiang-tiang untuk menopang paria kiri kanan, sehingga pada akhirnya di tengah ini semua daun paria, semua cabang paria itu menjalar ke dari atas, sehingga melindungi cabai-cabai ini dari sinar matahari. Tetapi kita lihat nanti perkembangannya. Ini dia sedulur, cabai-cabainya relatif rata, dan juga ini belum potong pucuk, dan kita pikir kita tidak perlu potong pucuk, dan ini relatif juga
belum ada hama, kutu putih atau kutu apit atau kutu daun. Tetapi kita udah punya racikan mengatasi kutu-kutu tersebut, hama-hama tersebut. Kita akan buat racikan sendiri, pestisida sendiri, dan nanti bisa dilihat bagaimana aplikasinya. Kira-kira demikian sedulur kegiatan berkebun, dan sudah mulai kelihatan ada hasilnya ini, tumbuh minimal. Salam sehat, salam sejahtera.